Ya, media Vietnam soroti ambisi gila Nathan Choaon yang ingin loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Keajaiban tercipta. Dan Nova Arianto bergerak, pemain keturunan Indonesia Inggris ini dipanggil ke timnas U17 Indonesia. Ya, PSSI-nya Belanda ketar-ketir, banyak pemain yang berpaling kepada timnas Indonesia sampai bilang begini. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, media Vietnam Soha.vm menyoroti ambisi gila Nathan Choaon yang ingin meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ya, Soha.vm menyebut misi yang disampaikan Nathan Choaon masuk kategori keajaiban. Bintang naturalisasi Indonesia itu berambisi hadir di Piala Dunia. Tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Nathan Choaon tidak gentar dengan lawan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ingin membantu timnas Indonesia menciptakan keajaiban, lanjut Soha. Ya, pemain milik Swansea City ini baru-baru ini diwawancarai eksklusif oleh FIFA. Perwakilan Federasi Sepak Bola Dunia ini menanyakan banyak hal kepada Nathan Choaon, dari kiprah bersama klub sampai timnas Indonesia. Ya, kiprah Nathan Choaon bersama timnas Indonesia benar-benar dikupas tuntas oleh FIFA. Sampai-sampai kan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 juga ditanyakan perwakilan FIFA kepada Nathan Choaon. Ya, melalui format yang baru ini tentunya lebih banyak peluang bagi wakil Asia untuk lolos ke Piala Dunia. Dan menurut saya ini sangat bagus untuk Piala Dunia karena sekarang Anda bisa melihat lebih banyak negara lain yang mungkin biasanya sulit untuk lolos karena ya tidak terlalu banyak tempat, tapi sekarang ada peluang lebih besar, kata Nathan mengutip dari laman resmi FIFA. Saya pikir kami Indonesia juga punya peluang bagus untuk lolos. Kami punya tim yang bagus dan kami sedang berkembang, kata mantan pemain SC Heerenveen ini. Ya, wakil Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026 memang bertambah ketimbang sebelumnya. Biasanya wakil Asia hanya di angka 5 negara dan sekarang menembus 8 negara. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 9 negara jika wakil Asia memenangkan laga playoff antar konfederasi lainnya. Karena itu memang menarik menanti aksi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Matthew Davies jadi pemain keturunan baru yang akan merapat kepada timnas U17 Indonesia. Matthew saat ini bermain untuk tim asal Australia Subiaco AFC U15. Dia berposisi sebagai bek kiri dan bisa beroperasi sebagai bek kanan dan gelandang. Memiliki paspor Indonesia, ibunya juga merupakan orang Indonesia. Sang pemain sendiri lahir di Australia dan punya ayah dengan warga negara Inggris. Kabar ini pun dikonfirmasi oleh rilis di laman Two Halves Football Development dan Matthew Davies akan hadir di TC Timnas U17 Indonesia. Memiliki tinggi badan 179 cm, dia punya modal penting untuk bermain dengan pemain lainnya. Selamat Matthew Davies! Telah dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U17, tulis rilis di laman Two Halves Football Development. Tentunya hal ini akan menjadi kabar yang baik karena Nova Arianto semakin punya banyak opsi untuk menentukan para pemainnya. Apalagi Indonesia memasang target tinggi untuk bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Selain itu, sang pemain bisa bertugas di beberapa posisi dan ini tentu akan jadi keuntungan dari tim pelatih. Ya, kesempatan besar lainnya bagi gelandang berbakat Akademi U15 kami yang akan berangkat ke Jakarta. Dan untuk menunjukkan kemampuannya di depan pelatih tim nasional, tutup laman tersebut. Ya, Garuda Asia sebelumnya baru saja berlaga di Asian Cup U16 2024. Dan tampil solid di babak fase grup, mereka mengunci posisi ketiga di turnamen ini. Bagi tim yang baru menjalani ajang internasional, tentu hal ini merupakan prestasi yang cukup apik. Apalagi mereka kalah dari Socceroos yang merupakan juara edisi kali ini. Dan setelah menjalani pemusatan latihan, timnas U19 Indonesia dihadapkan pada laga berat. Mereka akan menjalani laga perdana melawan Kuwait pada Rabu 23 November nanti. Ya, pasukan Nova Arianto kemudian akan menantang Kepulauan Mariana Utara pada 25 November dan Australia pada 27 November.
Ya, Federasi Sepak Bola Belanda atau PSSI-nya Belanda atau KNVB ketar-ketir karena banyak pemain mereka yang justru berpaling kepada timnas Indonesia. Tentunya argumen tersebut tidak ada salahnya, pasalnya beberapa dekade terakhir PSSI dan Sinteyong gencar berburu pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda. Program naturalisasi yang cukup gencar dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir terbukti mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2023 dan melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 menjadi bukti kesuksesan program pemain naturalisasi. Tidak hanya itu, saat ini timnas Indonesia juga memastikan diri untuk tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya, skuad Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat Asia seperti Arab Saudi, China, Australia, Bahrain sampai Jepang. Oleh karena itulah PSSI terus mempersiapkan tim asuhan Sinteyong untuk terus berprogres agar bisa tampil secara maksimal. Ya, salah satunya adalah mencari pemain-pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, begitu banyak nama pemain keturunan yang beredar. Bahkan beberapa di antaranya sudah menyatakan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Beberapa di antaranya adalah tim Gaipens, Ole Romeni, Hinoke Mauricio, sampai Dion Marks. Hanya saja nama Hinoke Mauricio dikabarkan batal berseragam tim Merah Putih karena tidak eligible dengan aturan FIFA. Belum lagi nama-nama pemain keturunan yang sudah cukup lama beredar akan dinaturalisasi seperti Kevin Dix, Tristan Guijer, Jero Ritwell, dan Miss Hilgers. Jika nama-nama tadi berhasil dinaturalisasi, timnas Indonesia akan lebih banyak diisi oleh pemain yang punya darah Belanda. Sebelumnya sudah ada nama pemain naturalisasi berdarah Belanda seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, Jay Itzes, dan juga lainnya. Lantas bagaimana reaksi KNVB dengan banyaknya pemain berdarah Belanda yang memperkuat timnas Indonesia? Sekjen KNVB sempat menyampaikan keresahannya soal pemain naturalisasi berdarah Belanda, tepatnya pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya Sekjen KNVB yaitu Gits De Jong sempat mengunjungi Indonesia untuk menghadiri Orange Indonesia Festival di Jakarta pada 25 November di tahun 2022 silam. Ketika itu Gits De Jong ditanya soal Mike Lok yang akhirnya resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Sebagai informasi, pemain Persib Bandung ini merupakan pemain kelahiran Amsterdam, Belanda. Oh benar, Mike Lok menjadi satu di antara contohnya. Dia awalnya pemain Belanda, kata Sekjen KNVB Gits De Jong. Gits De Jong pun tidak mempermasalahkan jika ada pemain berdarah Belanda akhirnya memilih Indonesia. Bahkan menurutnya hal tersebut sangatlah bagus, namun sambil bercanda dia meminta kepada PSSI untuk tidak banyak-banyak menaturalisasi pemain berdarah Belanda. Sekarang Mike Lok memperkuat timnas Indonesia tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, kata Gits Dong sambil bergurau. Ya, memang menarik untuk dinantikan kehadiran para pemain naturalisasi lainnya yang akan berseragam tim Merah Putih. Ya, FIFA terkesan Nathan Choaon dan timnas Indonesia jadi sorotan dunia. Ya, dalam sebuah langkah yang jarang terjadi, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA baru-baru ini menerbitkan artikel khusus yang memuji kebangkitan sepak bola Indonesia. Dalam artikel itu, FIFA secara khusus menyoroti sosok Nathan Choaon sebagai salah satu bintang yang bersinar di skuad Garuda. Kenaikan pesat profilnya bertepatan dengan kebangkitan tim nasional Indonesia dan perannya dalam kesuksesan tim tentunya tidak boleh dikesampingkan begitu saja, tulis FIFA dalam artikelnya. Ya, debutnya yang mengesankan saat menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci. FIFA pun mengakui peran penting Nathan dalam keberhasilan timnas Indonesia sejauh ini. Ya, sejak menjadi WNI pada Maret tahun ini, Choaon langsung dipercaya mengisi skuad Garuda yang berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 AFC dan membuat debut internasionalnya dalam kemenangan 1-0 atas Vietnam, sambung FIFA.
Namun, tantangan yang lebih berat menanti Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia pada awal September. Meski begitu, Nathan dan rekan-rekan tetap optimis. Mereka bertekad untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa memberikan kejutan di babak yang lebih krusial. Ya, kami sangat antusias dengan apa yang akan kami hadapi. Saya pikir kami harus mempersiapkan diri saat pramusim di klub kami dan mendapatkan diri dalam kondisi terbaik untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan datang dan menjadi bugar untuk tampil sebaik mungkin, kata Nathan soal pertemuan dengan tim kuat Asia.